Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh Gugus 4, Kecamatan Lemawungkuk, Kota Cirebon. Anak-anak soleh dan solihah akan kembali lagi ditemani oleh Ibu Mimin Suhermin dari SD Muhammadiyah 2, Kecamatan Lemawungkuk, Kota Cirebon. Dalam pembelajaran jarak jauh, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kelas 2, semester 1, senangnya belajar surat An-Nas. Pekan lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang memahami pesan-pesan pokok surat An-Nas. Dan pekan ini, Ibu akan menjelaskan kembali materi tentang pembelajaran pesan-pesan pokok surat An-Nas. Anak-anak jangan lupa selalu menjaga hidup sehat. Apa saja itu hidup sehat? Yang pertama, dengan pakai masker. Dimanapun anak-anak berada, harus selalu menggunakan masker agar terbebas dari virus corona. Yang kedua, dengan mencuci tangan pakai sabun agar tangan kita terbebas dari kuman yang menempel pada tangan kita. Yang ketiga, di rumah saja. Anak-anak, selama pandemi ini di rumah saja ya, supaya terhindar dari virus corona. Dan yang keempat, yaitu dengan jaga jarak. Jaga jarak 1,5 meter. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita siapkan alat pembelajarannya ya. Yang pertama, siapkan alat tulisnya. Yang kedua, siapkan buku PAI-nya. Dan yang ketiga, kita siapkan juz amanya. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita sama-sama membaca doa dulu ya nak, agar pembelajaran kita hari ini tercapai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini tercapai. Anak solih dan solihah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kali ini. Melalui tayangan slide dan video pembelajaran, peserta didik mampu 1. Memahami pesan-pesan pokok Quran surat An-Nas dengan benar. Yang kedua, menunjukkan hafalan Quran surat An-Nas dengan benar. Ya, anak-anak, coba kita sama-sama membaca Al-Quran surat An-Nas. Anak-anak bisa ikutin Ibu di rumah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, solih dan solihah. Tadi kita sudah sama-sama membaca surat An-Nas ya. Sekarang, anak-anak masih ingat tidak dengan tepuk tangan Islami? Ya, kita coba ulangi lagi ya, tepuk tangan Islami surat An-Nas. Anak-anak bisa ikutin ibu. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Ulangi lagi ya nak. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat diturunkan di Mekah. Ya, anak-anak sudah bisa ya. Nanti anak-anak coba lagi di rumah. Anak-anak soleh dan solehah, kita memasuki pembelajaran kedua, yaitu asik bisa membaca surat An-Nas. Anak muslim harus mencintai Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. Adapun isi kandungan dalam Al-Quran wajib diamalkan. Dan salah satu isi dari Al-Quran adalah surat An-Nas. Surat An-Nas mengajak manusia berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan, baik yang berasal dari manusia maupun setan. Ya, mari kita belajar melafalkan dan menghafalkan surat An-Nas dengan makhraj yang benar. Coba anak-anak lihat di situ. Ayo menghafal surat An-Nas. Anak-anak, mari kita membaca surat An-Nas sesuai dengan makhraj hurufnya. Mulailah dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Anak-anak, ikutin ibu lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Arti dari ayat yang kedua, Raja manusia. Dan arti dari ayat yang ketiga, sembahan manusia. Arti ayat yang keempat, dari kejahatan, bisikan setan yang bersembunyi. Dan ayat yang kelima, yang artinya, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia.
Dan arti yang keenam, dari golongan jin dan manusia. Nah, sekarang anak-anak coba bedakan ya ketika membaca huruf qaf dengan kaf. Dan bedakan huruf a dengan a. Dan huruf sya dengan sa. Huruf wa dengan fa. Nah, anak-anak harus bisa membedakan dari huruf tersebut. Anak-anak juga harus berlatih membaca dengan benar. Dan mintalah gurumu untuk membimbingmu membaca Al-Quran. Nah, anak-anak sekarang bekerja samalah dengan temanmu, lafalkan surat An-Nas di depan temanmu. Dan mintalah temanmu untuk menyimak bacaanmu. Dan lakukanlah secara berulang-ulang. Sekarang, mari kita menghafalkan surat An-Nas. Agar anak-anak cepat hafal, baca suratnya berulang-ulang ya. Berulang-ulang ayat demi ayat. Contohnya ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Anak-anak ulangi lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, agar cepat hafal lagi, dibaca lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau sudah hafal, lanjut ayat yang kedua. Malikin nas. Ulangi lagi bacanya. Malikin nas. Agar hafal lagi, dibaca kembali. Malikin nas. Nah, begitu seterusnya hingga kalian hafal seluruh ayat-ayatnya. Lakukan dengan temanmu secara bergantian ya untuk menghafal dan menyimak. Setelah hafal, anak-anak bisa praktikkan dalam sholat. Bacalah surat An-Nas setelah membaca Al-Fatihah. Dengan demikian, hafalan kalian akan selalu terjaga, nak. Menghafalkan surat An-Nas harus percaya diri. Ketika di rumah, mintalah ayah dan ibu untuk membimbingmu agar bacaanmu benar. Dan dalam menghafalkan bacaan Al-Quran, hendaklah tidak terburu-buru ya nak. Kita harus sabar, yang penting bacaan dan makhrajnya benar. Dengan belajar keras, anak-anak sholih dan sholihah pasti akan berhasil. Dan jangan pernah putus asa. Sesulit apapun, jika kita bersabar dan tekun, insya Allah akan mendapatkan cara terbaik dalam menghafalnya. Nah, Ibu akan membacakan pesan surah An-Nas. Surah An-Nas adalah surah yang ke-114 atau surah terakhir dalam Al-Quran. Surah An-Nas diturunkan di kota Mekah. Dan surat An-Nas terdiri dari berapa ayat, nak? Ia terdiri dari atas 6 ayat. Dan surat An-Nas termasuk surat Al-Mu'awwizat. Apa itu Al-Mu'awwizat? Yaitu yakni surat yang berisi permohonan perlindungan. Surah yang satunya adalah yaitu surat Al-Falaq. Surat An-Nas
yang artinya Anas itu berarti manusia. Surat An-Nas memerintahkan manusia untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan yang berasal dari manusia dan setan. Allah adalah tempat perlindungan karena Allah Maha Pencipta. Allah penguasa alam semesta. Semua manusia wajib beribadah kepadanya, yaitu kepada siapa nak? Ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejahatan itu berasal dari setan yang membisikkan ke dalam dada manusia. Manusia yang lupa kepada Allah akan mudah digoda oleh setan. Nah, agar selamat dari godaan setan, kita harus banyak berzikir kepada Allah, memperbanyak ibadah, dan membaca Al-Quran. Nah, anak solih dan solihah, setelah tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pesan surat An-Nas, Ibu akan memberikan kesimpulannya ya. Kesimpulan yang pertama, selalu memohon dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah adalah Tuhan yang merajai manusia dan tempat manusia bergantung. Yang ketiga, senantiasa berhati-hati dengan bisikan setan ke dalam hati, karena setan tidak pernah lengah mengganggu manusia. Dan yang keempat, membaca Al-Quran harus dengan makhraj yang benar. Solih dan solihah, sebelum pembelajaran Ibu tutup, kita sama-sama membaca doa dulu sebelum kita selesai belajar. Yuk kita sama-sama membaca doa setelah belajar. Doa sesudah belajar. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi farduthu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi farduthu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah kepadaku saat aku membutuhkannya, dan janganlah Engkau jadikan aku lupa kepadanya, wahai Tuhan semesta alam. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, semoga pembelajaran kita kali ini tercapai ya. Mungkin itu saja dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.